Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ya. Selamat datang di channel matematika. Masih bersama saya di sini dan kita akan melanjutkan materi pembelajarannya, yaitu pembahasan soal PAT Matematika kelas 7 ya. Dan berharap dari mempelajari pembahasan soal kita bisa paham tentang matematika. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal itu nomor 13 ya. Iya, betul. Nomor 13. Seorang pedagang mengeluarkan Rp2.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapat keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah oke ya. Kita selesaikan. Baik, kita bahas dulu soalnya. Oke. Diketahui modal berarti dari soal tersebut modal sama dengan Rp 2.500.000. Nah, ini nih ya. Jadi kita catat dulu yang diketahui pada soal. Jika pada itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, berarti kan untung itu adalah 10%. Maka besarnya pendapatan, nah berarti yang ditanyakan adalah besarnya pendapatan. Ditanya besarnya pendapatan. Ya, ini bisa aja ini disebut harga jualnya berapa gitu kan, seperti itu ya. Kalau berbicara jual beli kan gitu seperti itu. Baik, kita lihat dana modalnya adalah Rp2.500.000. Lalu untung 10%. Berarti kita mencairkan dulu untung ya. Artinya di sini persentase untung dirubah menjadi rupiah gitu. Untung kita lihat kita cairkan menjadi rupiah 10/100 berarti kan kali 2.500.000. Karena mencari persentase untung atau rugi itu harus dari modal, dari harga pembelian atau modal. Nah, seperti itu ya. Ini dibagi 100 gitu kan, maka 10 berarti kan kali 25.000 ya. Oke, ini akan menjadi berapa? 250.000. Nah, ini adalah untung gitu, dalam rupiah gitu kan, seperti itu ya. Setelah kita cari untung dalam rupiah, berarti kita tambahkan untuk mengetahui besarnya pendapatan, maka besarnya pendapatan gitu kan, besarnya pendapatan itu akan sama dengan gitu kan, modal ditambah untung gitu kan, seperti itu ya. Maka Rp2.500.000 kan, ditambah 250.000. Nah, seperti itu. Maka hasilnya adalah 2.750.000. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pendapatannya sebesar 2.750.000. Jadi jawabannya adalah D untuk soal nomor 13 ya. Ya, berikutnya adalah soal nomor 14 nih, yang ini nih. Oke. Kita bacakan soalnya. Seorang pedagang kelinci memperoleh hasil penjualan Rp432.000. Dari penjualan itu ia rugi 10%. Besar modal pedagang kelinci adalah, nah ini mirip soal nomor 12 yang barusan dibahas di video sebelumnya. Jika belum menonton video sebelumnya, silakan untuk menonton ya. Oke, kita bahas. Ini adalah pembahasan soal untuk nomor 14 ya. Seorang pedagang kelinci memperoleh hasil penjualan 432.000. Oke, berarti kalau disebut hasil penjualan berarti ini harga jual ya. Diketahui, kita data dulu yang diketahui pada soal. Harga jual itu sama dengan 432.000 gitu kan. Oke. Dari penjualan itu ia rugi 10%. Rugi ya, sekarang bukan untung nih. Karena kan
berjualan itu ada untung ada rugi gitu kan. 10%. Besar modal pedagang kelinci gitu kan. Sebenarnya ketika ditanyakan modal gitu kan, modal pedagang kelinci artinya ini bisa juga memang bisa juga harga beli gitu yang ditanyakan gitu kan, sama lah ya. Oke. Kita bahas di sini langsung aja ya, bahwa kemarin di video yang untuk pembahasan nomor 12 di part 5 gitu kan, di part 5 itu dijelaskan bahwa untuk mengetahui harga beli dari laba gitu kan, untuk mengetahui harga beli atau modal nih, saya menggunakan harga beli atau modal karena di sini yang ditanyakan adalah supaya tidak ini ya, modal itu sama saja sebenarnya, sama ya. Oke. Ini memiliki rumus kemarin itu 100 per 100 gitu kan, ditambah prosentase gitu kan, prosentase untung dikali harga jual. Nah ini dulu kita di video sebelumnya di part 5 kita belajar ini gitu kan. Nah ini juga sama sebenarnya ya, dan kita akan panggil kembali nih, cuma di sini bukan untung tapi rugi gitu kan. Maka di sini bisa kalau harga bedanya hanya di sini nanti. Harga beli atau modal itu ada sama dengan 100, berarti kan ini sama ya, per 100. Kalau ini untung itu ditambah, bedanya cuma satu sedikit. Kalau rugi itu dikurangi. Nah, dikurangi prosentase gitu kan, rugi kali tetap harga jual gitu. Jadi bedanya hanya ini. Kalau untung mah tak menjadi penambah, kalau rugi menjadi pengurang persentasenya. Seperti itu ya. Nah, kenapa memakai rumus harga beli gitu kan? Karena sebenarnya mirip, harga beli itu ya dengan modal itu mirip. Jadi hanya bahasa dari soal saja sebenarnya gitu kan. Maka bisa kita katakan HB itu harga beli atau modal lah, biar ini ya, biar tidak pusing. Maka ini akan menjadi 100 gitu kan, per 100. Nah ini ruginya itu dikurangi 10 itu kan, karena persentase ruginya kan 10% ini ya kan. Oke. Kali harga jualnya nih. Nah ini harga jualnya. Oke, harga jualnya ini 432.000. Nah, ini nih. Berarti sama dengan 100 gitu kan, per 90, 100 dikurangi 90. Nah, ini berarti kan 100 dikurangi 10 berarti 90 gitu kan. Kali 432.000. Nah, seperti itu. Ke sini ya. Oke. Ini coret nih. Oke, ya, seperti itu kan. Lalu ini bisa dibagi dengan 9 nih. Bisa dibagi dengan 9. Ya. Hasilnya adalah 48. Nah, ini. Jadi ketika 432 dibagi 9 itu hasilnya 48. Maka sisa yang tidak tercoret adalah 10 kali 48 tambahin 0, nolnya juga 3 di sini yang tidak tercoret. Jadi sama dengan 480.000. Nah, ternyata dia modalnya adalah 480.000. Jadi kenapa dia bisa rugi 10%? Jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Jadi bedanya di sini ya. Ini rumusnya nih. Oke, sekali lagi ini rumusnya. Nah, itu rumusnya untuk menghitung bagaimana menentukan harga beli atau modal dari persentase rugi gitu kan. Kalau kemarin kita di video 45 itu menentukan harga beli atau modal dari persentase untung. Oke. Itu untuk nomor 14. Terima kasih. Kita langsung ke nomor 15 ya. Ya, ini dia nomor 15 nih ya. Oke, kita bahas. Kita baca dulu soalnya. Seorang pedagang kaos membeli 80 kaos dari grosir dengan harga Rp60.000 per buah. Per kaos harusnya ya, bukan per buah. Jadi kaos tidak sama dengan buah.
Jika ia berhasil menjual semuanya dengan keuntungan sebesar 20%, maka harga jual masing-masing kaos. Nah, oke. Kita selesaikan untuk nomor 15 ini. Baik, ini adalah pembahasan soal nomor 15 ya. Catat dulu yang diketahui pada soal, diketahui misalnya di sini pedagang membeli kaos, berarti harga beli nih. Harga beli kaos, itu kan harga beli berarti dia belinya adalah dari grosir itu 80 kaos. Per kaosnya, nah lihat di sini. Per buah per kaosnya itu ya 60.000. Satu kaos harganya 60.000. Berarti kalau 80 kita hitung aja semuanya. Kali 60.000. Nah, gitu ya. Sama dengan berarti 4.800.000. Nah, ini harga beli, artinya bisa dikatakan nih modal gitu kan gitu ya. Harga beli. Jika ia berhasil menjual semuanya, wah, terjual habis nih dengan untung itu adalah 20%. Maka harga jual masing-masing kaos, berarti ditanya adalah harga jual per kaos. Artinya satuannya. Ini kan ya. Oke. Kita sudah mendapatkan harga modalnya itu adalah 4.800.000. Berarti kita cairkan untungnya dalam rupiah ya. Oke. Untung berarti sama dengan 20 gitu kan. Per 100 jadi cairkan. Itu kalau mencari persentase untung pasti dari modal, bukan dari hak jual gitu kan. Maka ini 20 per 100 kali 4.800.000. Nah gitu ya, dibagi 100 habis gitu kan. Di sini 48 kali 2 96 ditambahin nolnya yang tidak tercoret, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untungnya di dalam rupiah adalah 960.000 gitu kan. Setelah itu berarti kita totalkan nih, total dulu ya. Berarti total harga jual ya. Berarti harga jual total gitu kan. Belum per kaos nih, harga jual total adalah 4.800.000 gitu kan, ditambah 960.000. Jadi sama dengan, nah, harga jual total itu berarti 5.760.000 rupiah. Nah ini nih harga jual total. Tapi kan tidak akan per kaos. Ya tinggal berarti jumlah kaosnya ada berapa? Jumlah kaosnya itu ada 80. Nah, berarti tinggal kita lihat harga jual per kaos, berarti kan gitu ya, per kaos sama dengan terjadilah pembagian 5.760.000 gitu kan, dibagi 80. Nah itu. Jadi 576 dibagi 8 itu adalah 72 ya. Oke. Nah, ini coret juga nolnya. Oke. Jadi sama dengan 72.000. Jadi harga kaos per kaosnya itu adalah 72.000. Kita cari, ada tidak? Ternyata ada ya. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 15. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini di video saya di channel Matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.